Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky Ramadianti dalam pelajaran IPS dengan materi penguatan ekonomi maritim Indonesia. Di halaman pertama ini kita lihat peta dunia. Di manakah letak Indonesia? Ayo tebak, di mana? Iya betul, letak Indonesia di sini. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Pelayaran rute Asia Selatan, Eropa, Afrika, dan Australia melewati perairan Indonesia. Kita lihat, ini posisi Indonesia. Lalu di sini benua-benua yang mengelilinginya. Jika dari sini ke sini akan melakukan perdagangan harus melewati Indonesia terlebih dahulu. Jika dari sini mau ke sini pun, motor ke sini harus melewati Indonesia dulu. Sangat penting kan posisi laut Indonesia? Maka dari itu Indonesia disebut poros maritim dunia. Nah, karena hal tersebut, banyak potensi di negeri ini yang harus digali agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Setelah kagum dengan posisi Indonesia yang ternyata sangat penting di mata dunia, sekarang kita akan belajar tentang ekonomi maritim. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu maritim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim adalah hal yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kegiatan ekonomi maritim mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Yang terakhir, perdagangan di laut. Untuk memudahkan kalian mengingat hal-hal apa saja yang ada di ekonomi maritim, kita buat kuncinya, yaitu transportasi, pelabuhan, dan perdagangan. Jadi kalau ingat ekonomi maritim, ingat ketiga kunci ini. Berkaitan dengan transportasi, pelabuhan, dan perdagangan. Kita perhatikan poin keempat, ada perdagangan di laut menjadi poin khusus. Hal tersebut karena perdagangan di laut sangat luas. Ini berkaitan dengan ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta darat yang menggunakan sumber daya alam SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lagi-lagi untuk mengingat hal ini, kita buat kuncinya, yaitu penggunaan sumber daya alam dan jasa, dan menghasilkan barang dan jasa. Kalau tadi ekonomi maritim berkaitan dengan transportasi, pelayaran, perdagangan, kalau ekonomi kelautan ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan jasa, dan menghasilkan barang jasa. Sebelum lanjut, kita akan tebak-tebakan dulu. Tahukah kalian siapa mereka? Ada yang tahu mereka siapa? Foto pertama itu adalah Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Namanya Luhut Binsar Panjaitan. Sedangkan di sampingnya, Menteri Perikanan dan Kelautan. Namanya Edi Prabowo. Mengapa Ibu menempatkan foto Menteri Perikanan dan Kelautan di samping Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi? Karena mereka ada keikatannya. Bahkan Ibu menempatkan Bapak Edi Prabowo ini dengan posisi dengan ukuran fotonya yang lebih kecil, karena Menteri Perikanan dan Kelautan ini posisinya ada di bawah Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Seperti itu. Sekarang kita akan tebak-tebakan lagi. 1, 2, 3. Kegiatan-kegiatan berikut termasuk ke dalam ekonomi kelautan atau maritim ya. Silahkan kalian tebak. Yang pertama, usaha pengawetan ikan di pantai. Ekonomi kelautan atau maritim? Dan jawabannya adalah ekonomi kelautan karena memanfaatkan sumber daya alam.
di laut untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan jasa penyeberangan antar pulau. Kira-kira apa ya? Ekonomi kelautan atau maritim? Dan jawabannya adalah ekonomi maritim, karena di sini ada jasa penyeberangan. Kalau penyeberangan kan memerlukan transportasi, nah berarti masuknya ke ekonomi maritim. Kesempatan terakhir, pembuatan dan servis kapal. Kira-kira masuk ke dalam jenis ekonomi apa ya? Ya, jawabannya termasuk ke dalam jenis ekonomi maritim. Mudah kan membedakan kegiatan ekonomi kelautan dan maritim? Kalau begitu kita akan lanjut. Jawaban dari pertanyaan ini bisa kalian laporkan di kolom komentar pada laman YouTube atau Google Classroom. Jadi kalian pilih salah satu saja. Setelah kamu mencari tahu tentang potensi tersebut, Ibu akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, sektor pelayaran. Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut. Jadi di laut juga diatur alurnya. Nah, alur laut kepulauan Indonesia ini menjadi yang pertama di dunia. Dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur alur ini di Selat Sunda dan Selat Lombok, menunjukkan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional, serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, Indonesia pun telah memiliki jalur tradisional pelayaran dengan bangsa lain, misalnya dengan Australia. Yang kedua, dalam sektor perikanan. Potensi sumber daya perikanan laut cukup besar dan tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan dengan potensi pemanfaatan lestari mencapai sebesar 9,93 juta ton per tahun, atau setara dengan nilai sebesar 29,80 miliar US dollar per tahun. Sangat banyak ya. Bila mana harga ikan dirata-ratakan sebesar 3 US dollar per satuan kiloannya. Keuntungan tersebut baru berasal dari ikan yang dikonsumsi, belum termasuk ikan hias. Yang ketiga, pada sektor wisata bahari. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam, seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari kondisi ekonomi maritim di Indonesia ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat. Nah, manfaat itu bertujuan untuk, pertama, menumbuhkan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Ketiga, memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Jadi agar terus berkembang, terus maju, kita punya strategi dan kebijakan khusus. Yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Kalau dulu kita hanya fokus membangun daratan saja, sekarang beralih menjadi membangun kelautan. Yang kedua, dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan.
Totalnya di dunia ada 14 pelabuhan dan itu menjadi jumlah terbanyak di antara negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Regulasi ini maksudnya aturan. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan MEA, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan. Yang keempat, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Kelima, kita harus menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang keenam, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Pernahkah kalian bayangkan tol laut? Apakah di laut ada tol seperti jalan tol di darat? Coba kalian cari tahu sendiri apa itu tol laut. Yang kedua, deep seaport, lalu logistik dan industri perkapalan. Yang terakhir, pariwisata maritim. Lalu ada diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan atau pembajakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan. Terakhir, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Sebelum menyelesaikan video ini, ada salam dari Menteri Kelautan sebelumnya, Susi. Ibu Susi, silahkan.